Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan di Liga 1 antara Persija Jakarta versus Persikabo yang berakhir untuk kemenangan Persija Jakarta dengan skor tipis 1-0. Dengan kemenangan ini berarti untuk sementara Persija Jakarta berada di peringkat nomor 1 dan selisih poin mereka dengan Persib Bandung adalah 2 poin dan dengan PSM Makassar adalah 3 poin. Dan sejauh ini Persija Jakarta telah meraih 12 kali kemenangan yang merupakan jumlah lebih banyak dibandingkan musim lalu secara keseluruhan. Artinya apa? Ya artinya jelas sudah ada perubahan di Persija Jakarta. Kok bisa ada perubahan? Karena ada pelatih baru yang bisa mengubah style of play dari Persija Jakarta, baik secara tim dan juga secara individu dari para pemain Persija Jakarta. Kita semua tahu sosok tersebut adalah Thomas Doll. Dan Thomas Doll bukan saja memberikan janji, tapi memberikan bukti bahwa dia akan mengubah gaya permainan dari Persija Jakarta. Karena jika teman-teman nonton pertandingan tadi, maka kalian tentu bisa cermati bahwa tadi bukan pertandingan yang gampang bagi para pemain Persija Jakarta. Karena Persikabo bermain dengan skema defensif, benar-benar bertahan cukup dalam dan itu menyulitkan para pemain Persija Jakarta untuk bisa mengirimkan passing-passing akurat ke dalam kotak penalti pertahanan dari Persikabo karena selalu saja ada pemain dari Persikabo yang bisa menghalau bola, apalagi di babak pertama. Tapi pada akhirnya Persija bisa menang memang golnya dari penalti, tapi itu juga karena Rico Simanjuntak dilanggar. Jika Rico tidak dilanggar, ya mungkin juga akan ada peluang yang berbahaya dari Persija atau mungkin juga ada gol dari Persija Jakarta. Dan juga kalian lihat gak tadi betapa sulitnya para pemain Persija Jakarta itu untuk mengepung para pemain Persikabo ketika para pemain Persikabo itu melakukan counter attack. Nah, kenapa? Karena seperti yang saya selalu jelaskan, bahwa sering nih para pemain Persija setelah menyelesaikan sebuah serangan akan terlambat melakukan recovery, benar gak? Nah kalian bisa dengar lagi konten dari channel YouTube Triple B ketika saya menganalisa pertandingan dari Persija Jakarta sebelum atau sesudah pertandingan. Saya akan selalu menjelaskan bahwa salah satu kelemahan dari para pemain Persija Jakarta adalah recovery time. Sering terlambat untuk turun, untuk menutup lagi area mereka. Betul kan? Maka itu mereka sulit untuk bisa mengepung pergerakan para pemain Persikabo ketika para pemain Persikabo itu coba untuk membangun serangan balik. Meskipun para pemain Persikabo itu sulit untuk membangun sebuah serangan balik yang rapi karena mereka mengandalkan umpan-umpan long ball. Seandainya mereka mengandalkan umpan-umpan pendek, mungkin akan lebih efektif lagi untuk membuka pertahanan dari Persija. Dan juga tadi kan saya katakan secara tim ya, Persija ini sudah berubah. Tapi secara individu juga para pemain Persija berubah. Salah satunya adalah Rico Simanjuntak. Dia gak harus selalu memberikan crossing, tapi boleh juga dia mengandalkan skill individunya atau juga melepaskan tendangan dari luar kotak penalti. Kemudian ada juga Ferrari yang sekarang bisa memainkan bola dari lini pertahanan, tapi kadang-kadang juga dia sering terlambat mengambil keputusan dan melakukan pelanggaran. Nah ini yang perlu juga dia jaga. Yang namanya juga anak muda kan, kadang-kadang bermainnya dengan tensi tinggi. Nah dia harus lebih kalem lagi. Kemudian Rio Fahmi, ya kadang-kadang sulit untuk melakukan recovery setelah menyelesaikan sebuah proses serangan. Untung dia tidak mendapatkan kartu kuning kedua tadi. Ya, akhirnya digantikan oleh Thomas Doll. Dan seperti yang selalu saya katakan, finishing harus bagus. Para pemain Persija secara keseluruhan mendapatkan banyak peluang di pertandingan ini. Tapi mereka hanya bisa mencetak gol dari penalti. Artinya finishing mereka harus bagus. Apalagi Kremencik tuh. Sudah berhadapan dengan penjaga gawang Syahrul. Tendangannya justru melayang ke angkasa. Kan sayang. Itulah yang dinamakannya peluang emas. Membangun serangan baliknya sudah bagus. Hanno Behrens yang membangun serangan balik itu kan, kasih ke Rico sudah passing. Sayang dia miss. Jadi dari jalannya pertandingan jelas lah, ini pertandingan satu arah, apalagi di babak pertama kan. Persija yang mendapatkan cukup banyak peluang ya, dan memang Abdullah Yusuf Helal yang mendapatkan 3 peluang di babak pertama. Salah satunya justru terkena Mister Gawang ya, dan memang terlihatlah Abdullah Yusuf Helal ini pintar untuk mencari ruang di pertahanan tim lawan. Dan juga Aji Kusuma, pemain yang terus mengganggu lini pertahanan dari Persikabo, tapi di pertandingan ini dia gak bisa melewati back dari Persikabo yang namanya Lukas ya, atau Lukau tuh nama singkatnya. Menang terus tuh Lukau, duel dengan Aji Kusuma, padahal Aji ini sudah pakai speed, sudah ngeyel, tetap aja dia masih bisa dijaga. Maka itu akhirnya kan di babak kedua
dia diganti dengan Kremencik ya, dan Syahrian Abimanyu juga sayang tuh ya cedera ya, dia kan pemain yang kreatif. Nah saya belum baca juga updated beritanya berapa lama dia cedera, dan akhirnya yang masuk itu Hanno Berens ya. Tapi di babak pertama ini memang total lah Persija yang menguasai jalannya pertandingan, dan seharusnya mereka sudah unggul minimal dengan 1 gol. Dan Rico, inilah saya lihat perubahan dari Rico kan, dia gak selalu memberikan service ataupun crossing ketika memang dia lihat temannya itu yang lain dikawal ya. Dan seperti yang tadi saya jelaskan, dia juga bisa melepaskan tendangan dari luar kotak penalti. 2 kali dia shooting loh, dan 1 itu on target ya, di save oleh Syarul Fadila. Dan kemudian kita lihat para pemain Persikabo hanya mengandalkan long ball passing ketika counter attack, itu sama sekali gak efektif. Justru ketika mereka bangun serangan balik dengan umpan-umpan pendek, itu yang memaksa para pemain Persija melakukan pelanggaran. Dan mereka hanya mendapatkan 1 peluang tuh kalau nggak salah dari Pedro ya. Nah ini kan yang agak bingung juga nih bagi saya nih, bahwa Persikabo main dengan 2 striker, tapi feeding bolanya seperti apa ke 2 striker mereka? Minim banget. Bruno Dybala pemain yang pintar, beberapa kali dia bisa mengirimkan umpan, tapi ya lebih sering dari situasi bola mati. Dan di babak kedua ini yang menarik nih, Thomas Doll melakukan 3 pergantian pemain sekaligus. Benar kan? Kremencik dimainkan, kemudian Aji Kusuma masuk, Doni Trimpamungkas masuk, Firza Andika keluar, Nico masuk, Rio Fahmi keluar. Kenapa? Karena Firza dan Rico sulit untuk melakukan penetrasi ke dalam ruang pertahanan dari Persikabo secara konsisten. Apalagi Rio Fahmi crossing-crossingnya gak selalu bisa nyampe ke temannya. Firza Andika 1 kali mampu masuk, tapi dalam duel one on one dia memilih langsung memberikan passing. Tapi ketika Doni Tri masuk, saya melihat nih pemain yang bagus ya. Dan memang salah satu kemampuan terbaik dia adalah ketika one on one akan dribbling. Sekali dia dribbling tuh dia dilanggar, kalau nggak salah oleh Komarudin ya. Jadi ini pemain yang bagus, dan umpan-umpan pendeknya juga cenderung akurat ya. Dia beberapa kali bisa mengirimkan key passes juga. Dan Nico juga pemain yang ngeyel nih, penetrasinya bagus banget nih. Ini pemain ini sekarang sudah berkembang jauh lebih baik loh daripada musim lalu. Jadi itu dia yang saya katakan, selain Rico nih ada juga Nico. Jadi Nico ya, mirip nih ya nama 2 pemain ini. Mereka sekarang sudah bermain mengandalkan intelijensi ya. Jadi Nico nih beberapa kali main kombinasi passing secara cepat masuk ke dalam kotak penalti, feeding bola. Nah itu yang perlu dilakukan seorang wingback. Dan dia tidak lupa bertahan, berkali-kali dia turun ke belakang untuk menutup ruang. Dan akhirnya ketika ada kesalahan di antara para pemain Persikabo, ketika Gilang Ginarsa kalau nggak salah coba untuk memberikan umpan ke Lukas, tapi memang Lukas tidak berada dalam situasi yang menguntungkan, tidak bisa dia terima umpan tersebut. Kemudian bola ke Hanno Berens memberikan bola kepada Rico, dan jelas Rico dilanggar oleh Lucky Octavianto dari belakang. Jadi ketika mendapatkan penalti, nah tentu eksekutornya adalah Abdullah Yusuf Helal yang memang adalah spesialis pengambil penalti. Bukan saja di Persija tapi juga di tim nasional Bahrain, dan dia bisa menyelesaikan peluang tersebut dengan baik. Dan memang di babak kedua Persikabo coba untuk meningkatkan tempo permainan, tapi lagi-lagi cara menyerangnya seperti apa. Namun ketika sekali mereka build up serangan dengan mengandalkan umpan terobosan, nah disitulah mereka bisa menciptakan kepanikan di ruang pertahanan dari Persija melalui pemain pengganti Ali Koray, tapi juga beberapa kali dari situasi set piece. Nah, ini yang tadi saya katakan, para pemain Persija ini ketika recovery-nya terlambat sering melakukan pelanggaran. Karena mereka kesulitan untuk mengawal atau mengepung para pemain Persikabo yang bermain Spartan ketika counter. Nah, itu yang memberikan peluang bagi para pemain Persikabo untuk mencetak gol dari situasi bola mati. Maka itu beberapa kali mereka menciptakan situasi yang menciptakan kepanikan di ruang pertahanan Persija. Dan akhirnya Persija bisa menang dengan skor 1-0. Memang menangnya 1-0, tapi teman-teman harus ingat bahwa di sebuah kompetisi yang diperlukan bukan 3 gol, tapi 3 poin. Karena kita lihat ketika sudah unggul 1-0, ketika sudah memasuki menit ke-70-an tuh, Dandi Maulana masuk ya. Kemudian Kudela main sedikit ke tengah untuk bisa membentuk seperti sebuah barikade untuk menyulitkan para pemain Persikabo mengandalkan skill individu mereka atau juga umpan terobosan. Dan akhirnya Persija bisa meraih kemenangan. Teman-teman, ini kemenangan yang sangat penting. Karena dalam 2 pertandingan terakhir Persija Jakarta berhasil meraih kemenangan. Dan memang salah satu kekurangan dari Persija Jakarta adalah recovery time dari para pemain mereka selain juga finishing. Nah jika 2 hal ini bisa dibenahi oleh Thomas Doll seiring berjalannya waktu, maka Persija Jakarta tentu akan bisa mendapatkan hasil-hasil akhir yang positif secara konsisten. Akan sangat seru teman-teman jelang kompetisi Liga 1 musim ini berakhir. Karena sekarang jika teman-teman lihat klasmen sementara, ada Persija Jakarta, ada Persib Bandung, ada PSM Makassar, ada Madura United, ada Bali United, ada Borneo FC, dan ada Persebaya Surabaya yang kembali meraih kemenangan. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.